Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Madika, NIM B11121200043. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Semarang. Saya akan menjelaskan makalah yang saya buat yang bertema Sumber Hukum Islam Al-Quran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat, hidayah, inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa membuat makalah ini dan mendapat banyak bantuan dari buku Profesor Haji Muhammad Daud Ali Azhar. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusan terakhir untuk menjadi pedoman seluruh umat manusia yang ada di akhir zaman. Manusia adalah makhluk yang agamis, yang berarti makhluk yang membenarkan agama. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang diakui di sisi Allah. Ajaran dan ketentuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a, dia telah membaca, kemudian berubah menjadi kata suruhan Iqra, bacalah, dan berubah menjadi kata benda Quran yang berarti sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Al-Quran berisi tentang kehidupan kita di dunia dan di akhirat yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Ghafir ayat 39. Firman Allah menegaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 39, Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Sayyid Husin Nasr pernah berkata, sebagai pedoman, Al-Quran memiliki 3 petunjuk bagi manusia. Yang pertama, ajaran tentang struktur atau susunan alam semesta yang tertuang dalam Al-Quran, seperti siapa yang akan pergi ke akhirat, tentang iman dan keyakinan, akhlak dan moral yang perlu dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, orang-orang suci, rasul, raja-raja yang diberi segala cobaan pada mereka. Al-Quran berisi petunjuk kehidupan manusia dimulai dari mereka lahir dan diakhiri dengan kematian, dari mana kita berasal dan kepada siapa kita kembali. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan hal yang sulit untuk dijelaskan karena Al-Quran berasal dari firman-firman Allah yang diturunkan kepada manusia di akhir zaman. Firman Allah tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hukum-hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Hukum yang pertama adalah hukum-hukum i'tiqadiyah yang berhubungan dengan kewajiban seperti mempercayai Allah, Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, hari pembalasan, qada dan qadar. Dan yang kedua adalah hukum-hukum akhlak yang berhubungan dengan menghiasi diri kita seperti dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhi sifat-sifat tercela. Dan yang ketiga adalah hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia seperti perbuatan, perkataan, dan hubungan kerjasama. Kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama yang berisi tentang pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk untuk manusia di akhir zaman. Saran yang bisa saya sampaikan adalah sebagai orang yang beriman, segala tingkah laku, gerak-gerik manusia yang ada di dunia sekarang akan selalu dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu gunakanlah waktu kita sebaik mungkin untuk beribadah, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Sekian penjelasan makalah sumber hukum Islam Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila perkataan saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.